Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Paradila Ramadhani. Saya dari kelas 12 EI2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria, saya dari kelas 12 EI2. Perkenalkan, nama saya Rudika Fitriandayat dari 12 EI2. Komponen yang akan diukur adalah pertama, kapasitor, kedua, ada potensiometer, ketiga, ada fuse, keempat, LDR atau Light Dependent Resistor, kelima, NTC, keenam, dioda, ketujuh, relay, kedelapan, ada SCR, dan yang kesembilan terakhir ada transistor. Saya akan mengukur LDR terlebih dahulu. Cara pengukurannya, kita putar saklar ke ohm. Habis itu, mengukur LDR tidak ada polaritas, bahwa negatif harus negatif atau positif harus positif. Pada display, jarum multitester bergerak. Berarti LDR dalam kondisi baik. Dua, saya mau mengukur NTC. Cara pengukurannya, kita putar saklar ke ohm. Ini tadi udah diputar. Pada NTC, tidak ada polaritas bahwa negatif harus negatif atau positif harus positif. Mari kita mulai pengukurannya. Display pada multitester jarum pada display multitester bergerak. NTC dalam keadaan baik. Dan ini berarti bisa digunakan. Ukuran yang terakhir, saya akan mengukur dioda. Cara mengukur dioda, multitester, saklar multitester kita rubah menjadi 1000 ohm. Lalu katoda pada prob merah, anoda pada prob hitam. Jika jarum display multitester bergerak, maka dioda dalam keadaan baik. Jika dibalik, katoda yang ada gelang ini di hitam, lalu anodanya di merah, jarum display pada multitester harusnya tidak bergerak. Jadi di sini saya akan mengukur relay menggunakan multitester analog. Saat terminal COM dan terminal NC, maka display pada multitester 0 ohm. Kondisi tersebut menandakan dalam kondisi baik.
Lalu saya mengukur SCR, atur posisi saklar ke 10.000. Kabel hitam ke kaki anoda dan kabel merah ke kaki katoda. Jika hasil pengukuran tinggi berarti SCR dalam keadaan baik, tapi kalau nilai resistan rendah SCR dalam keadaan rusak. Mengukur transistor, prob hitam ke terminal basis, prob merah ke terminal emitor. Jika display menunjukkan hasil tertentu, maka transistor dalam kondisi baik. Di sini saya akan mengukur nilai perubahan pada potensiometer. Sebagai catatan, potensiometer tidak memiliki polaritas, sehingga posisi peletakan prob merah dan prob hitam tidak masalah. Pertama-tama, kita atur skala multimeter pada posisi ohm. Setelah itu, kita kalibrasi multimeter supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pengujian nanti. Jika jarum ini menunjukkan ke bagian kanan melewati 0 atau kurang dari angka 0 sebelah kanan, kita lakukan kalibrasi dengan cara memutar adjustment seperti ini. Putar hingga jarum menunjuk pada angka 0. Ketika sudah, hubungkan prob pada kaki terminal 1 dan 2. Terminal 1 itu yang ini ya. Kita ngukurnya seperti ini. Berarti terminal satunya dari sebelah kiri. 1, 2, dan 3. Ya. Taruh prob merah di terminal 1 dan prob hitam di terminal 2. Jarum bergerak. Putar shaft atau tuas pada potensiometer. Shaft atau tuas itu yang ini ya. Ini shaft atau tuas. Perhatikan nilai resistansi pada display multimeter. Nilai resistansi akan naik seiring dengan pergerakan shaft atau tuas. Sebaliknya, ya, nilai resistansi akan naik seiring dengan perputaran shaft atau tuas dari potensiometer ini. Sebaliknya, jika shaft diputar berlawanan arah jarum jam, nilai resistansi akan menurun. Potensio diputar berlawanan arah jarum jam, nilai resistansi akan menurun. Kita putar lawan arah jarum jam yaitu sebelah kiri. Kita putar sebelah kiri. Jarum dari multimeter akan turun seiring dengan turunnya tuas. Pindahkan prob dari kaki terminal 1 ke terminal 3. Jadi sekarang kaki terminal yang diukur adalah terminal 2 dan terminal 3. Putar shaft atau tuas searah jarum jam. Ini saya putar searah jarum jam ya. Ya. Jika putar searah jarum jam, maka jarum penunjuk pada multimeter akan menunjukkan ke arah 0. Perhatikan nilai resistansi potensio pada display. Nilai resistansi akan menurun seiring dengan pergerakan shaft atau tuas. Berikutnya, saya akan mengukur atau menguji kelayakan pada kapasitor. Kapasitor yang digunakan adalah kapasitor Elco. Untuk mengukur kapasitansi dari kapasitor Elco, kita sebelumnya harus melakukan adjustment atau kalibrasi pada multimeternya. Kita putar selector switch menuju 1 kali K ohm dan hubungkan prob merah dan hitam. Pastikan jarum penunjuk pada multimeter tepat di angka 0 sebelah kanan. Jika sudah tepat, kita hubungkan
Hubungkan prob merah ke kaki kapasitor positif. Biasanya kapasitor yang positif itu kakinya lebih panjang dibanding kaki kapasitor yang negatif. Kita hubungkan ya, seperti ini nih. Ini kita hubungkan seperti ini. Ya. Periksa jarum display pada multimeter. Kapasitor baik, jarum bergerak naik dan turun lagi. Jika kapasitor buruk, jarum bergerak naik dan tidak turun lagi atau tidak naik sama sekali. Pada multimeter yang saya ukur ini, jarum naik dan perlahan turun, menandakan kapasitor ini baik atau layak digunakan. Sekarang kita akan melakukan pengujian pada fuse ini. Atur posisi saklar pada multimeter pada posisi ohm. Ini sudah menunjukkan ohm. Setelah itu, hubungkan prob multimeter ke terminal fuse. Pada fuse ini tidak ada polaritas atau tidak ada terminal positif maupun negatif. Hubungkan seperti ini saja, kita tempelkan. Pastikan nilai pada display multimeter adalah 0 ohm. Kondisi tersebut menandakan fuse dalam kondisi baik. 0 ohmnya sebelah kanan ya. Jika display multimeter menunjukkan tak hingga atau menunjukkan angka tertentu, maka fuse rusak.